Welcome to channel SMK Bakti Mandiri Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hebat dari kita yang selalu penuh semangat. Jangan lupa 5M-nya, tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat datang para pendengar, khususnya Bapak Ibu dan siswa-siswi dari SMK Bakti Mandiri Bekasi di acara podcast SMK Bakti Mandiri Bekasi dalam rangka sekolah di masa pandemi COVID-19 saat ini. Bersama saya Siti Nurhayati dan ditemani Ibu Kepala Sekolah dari SMK Bakti Mandiri Bekasi, Ibu Umi Ani Farida, SPD MSI. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah. Mungkin Ibu bisa jelasin sedikit tentang SMK Bakti Mandiri, jurusannya ada apa, keunggulannya apa, dan Ibu pengen ke depannya itu kayak gimana? Ya, terima kasih. Untuk SMK Bakti Mandiri sendiri ini adalah sekolah baru di Kota Bekasi, khususnya di Bekasi Barat, yang mana saat ini SMK Bakti Mandiri itu berdirinya tahun awalnya 2015, diiringi dengan seiringnya animo masyarakat yang terlalu tinggi terhadap sekolah kejuruan. Yang kita tahu bahwa sebenarnya SMK sendiri itu banyak yang ada di Kota Bekasi, khususnya Bekasi Barat, tapi dengan adanya peluang animo masyarakat, maka SMK Bakti Mandiri berusaha berusaha membuka program keahlian yang sangat diminati oleh masyarakat. Salah satunya adalah pertama jurusan multimedia dan jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Walaupun termasuk notabene sekolah baru, alhamdulillah SMK Bakti Mandiri di tahun awal itu sudah dipercaya masyarakat, dan walaupun di awal kita sudah mendapatkan siswa 200 peserta pada saat itu, tidak kalah dengan SMK yang ada di sekeliling SMK Bakti Mandiri. Dan seiring sejalan tahun 2019 SMK Bakti Mandiri menambah kompetensi keahlian atau jurusan baru, yaitu dengan jurusan teknik ototronik. Mudah-mudahan ke depan dengan berkembangnya, walaupun sebagai notabene sekolah baru, tapi alhamdulillah SMK Bakti Mandiri bisa menorehkan keunggulan-keunggulan ataukah hasil-hasil karya yang sudah diketahui oleh masyarakat yang ada di sekitar SMK Bakti Mandiri. Menurut Ibu, apa sih keunggulan SMK Bakti Mandiri yang tidak dimiliki sekolah lain? Keunggulan SMK Bakti Mandiri yang pertama, kita lokasinya strategis. Kita berada di daerah dekat sekolah negeri, khususnya SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Itulah keunggulan SMK Bakti Mandiri, dengan info-info yang tidak jauh berbeda dengan SMK 1 Kota Bekasi, yang kita sama-sama ada wilayah di Bekasi Barat. Alhamdulillah SMK Bakti Mandiri bisa menghasilkan karya-karya yang tidak jauh beda dengan sekolah-sekolah yang ada di sekolah samping SMK Bakti Mandiri. Pertama jurusan multimedia. Masing-masing jurusan punya keunggulan karena dengan berbeda-beda kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak, tentunya masing-masing siswa, masing-masing peserta didik itu membuahkan hasil sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh jurusan masing-masing. Contohnya multimedia. Jurusan multimedia adalah jurusan yang paling sangat diminati oleh siswa-siswi karena eranya ke perkembangan IT ya, digital IT ya, yang saat ini setiap orang, tidak hanya di kalangan dari mulai anak-anak saja, tapi di kalangan tua pun, dari mulai balita, dari mulai anak itu dengan dunia IT itu sudah mulai ngetren. Tapi dari situ dari keunggulan di jurusan multimedia itu banyak yang mereka pelajari terkait dengan baik multimedianya, baik terkait dengan desain grafisnya, baik dengan kreator pembuatan videografi, dan banyak sekali dari keunggulan-keunggulan yang ada di jurusan multimedia yang bisa dikembangkan oleh jurusan multimedia. Begitupun juga dengan jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Yang juga jurusan akuntansi, biasanya mereka peluangnya lebih banyak ke accounting ya. Accounting dalam arti bisa dia nanti itu menjadi seorang entrepreneur, bisa
bisa bekerja di sebuah bank, bisa membuat perhitungan pembuatan dengan MYOB yang saat ini yang sangat diminati. Keunggulan akuntansi keuangan dengan mempelajari MYOB, perhitungannya adalah perhitungan secara keuangan dengan modern. Begitupun yang ketiga, jurusan teknik ototronik yang saat ini juga sangat diminati, sangat diunggulkan oleh orang Indonesia terkait dengan dunia otomotif ya. Hanya bedanya kalau teknik ototronik ini lebih ke motor listrik ya. Saat ini semua mesin sudah dijalankan oleh mesin. Jadi tidak bergerak lagi oleh manusia, tapi nanti ke depan ya, ke depan engine itu, perawatan engine akan digerakkan oleh sebuah mesin secara digital, yaitu motor listrik. Sebentar lagi kan tahun ajaran baru nih Bu, siapa tahu ada yang mau daftar tapi masih bingung alamatnya di mana. Mungkin Ibu bisa jelasin alamat lengkapnya buat para penonton. Ya, untuk alamat sendiri SMK Bakti Mandiri saat ini sebenarnya banyak ya, informasi didapatkan dari mana saja. Selain juga biasanya orang tua selalu pengennya ke lokasi ya, pengen tahu nih sekolah seperti apa. Walaupun di samping itu juga bisa kita searching sendiri di Google, tapi alangkah lebih baiknya saya juga akan menginformasikan terkait dengan alamat sebenarnya berada di mana sih SMK Bakti Mandiri khususnya. Alamatnya ada di Jalan Bintara 9 nomor 118 Bekasi Barat 117134. Jadi kita berada di Bekasi Barat. Kemudian untuk webnya smkbaktimandiri.sch.id. Nah, untuk informasi lengkapnya karena hari sekarang ini adalah zamannya digital, bisa lebih lengkap, bisa melalui YouTube-nya, bisa melalui IG-nya maupun Facebook-nya dan lain sebagainya. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Ibu Umi terkait pembelajaran jarak jauh yang biasa disebut daring. Menurut Ibu, gimana sih kesan pembelajaran di masa pandemi? Kesan saya pribadi, pembelajaran di masa pandemi itu ada plus minusnya ya, karena plus minusnya itu negatifnya ya. Minusnya nih, kita harus punya kuota, kita harus punya akses internet yang keras, yang kencang ya. Kalau kita punya kuota, kita punya wifi, maka akan mempermudah selaku saya sebagai guru, contohnya dengan pembelajaran dengan menggunakan IT dengan daring ya, itu akan mengefisiensi waktu yang biasanya kita pembelajarannya dengan tatap muka itu waktunya agak lama. Tapi dengan kebijakan pemerintah yang baru, maka ada kebijakan di masa pandemi ini untuk pembelajaran dengan menggunakan daring ya. Itu minusnya ya terkait dengan pembelajaran daring tadi, harus punya kalau nggak punya kuota, nggak punya internet, maka kita tidak bisa mengakses, tidak bisa mengikuti secara penuh pembelajaran secara daring, karena bisa saja jaringannya lola ataupun dari terkendala dengan putusnya internet, putusnya dengan trouble ketika pembelajaran. Karena kita tahu bahwa salah satu pembelajaran itu yang dibutuhkan adalah kuota atau internet harus kencang ya. Itu adalah minusnya. Kelebihannya adalah di zaman saat ini, karena saat ini zaman digital, saat ini semua bisa secara live, maka guru-guru bisa memberikan pembelajaran itu tidak hanya dengan ketika pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran, tidak saja dengan misalnya Google Meet ya misalnya, ataupun dengan Google Classroom, ataupun dengan Zoom, atau hal yang lainnya, atau live streaming dengan YouTube. Bisa saja mereka membuat video pembelajaran baru nanti diakses oleh putra atau siswa-siswi yang ada di sekolah kami. Apa sih menurut Ibu masalah utama terkaitnya kurangnya fasilitas untuk mensupport pembelajaran di masa pandemi? Masalah utamanya terkait dengan hardware ya, kalau kata saya. Terkait dengan hardware, masalah utamanya ketika anak tidak punya media, contohnya misalnya kita bilangnya 10% ya, dari sekian banyak siswa 10% tidak punya hardware, contohnya perangkat HP, karena saat ini untuk pembelajaran daring itu kan harus perlu alat, harus mempunyai tool, harus mempunyai yaitu contohnya handphone. Ketika anak tidak mempunyai handphone atau laptop, maka akan terkendala ya, akan terjadi masalah, anak tidak bisa mengikuti pembelajaran. Tapi sekolah berharap SMK Bakti Mandiri
itu sudah bekerjasama dengan wali kelas, dengan kepala kompetensi keahlian, dengan gurunya difasilitasi ketika ada siswa-siswi anak yang tidak mempunyai perangkat, baik itu handphone, baik itu internet ataupun laptop, bisa datang ke sekolah. Kami siapkan ruangan untuk bisa tetap mengikuti pembelajaran secara daring, sehingga di masa pandemi ini sekolah akan berupaya dan berusaha untuk tetap memenuhi apa yang sudah menjadi kebutuhan anak-anak, khususnya di dunia pendidikan, yaitu pembelajaran di masa pandemi. Apa aja sih cara Ibu untuk meningkatkan pembelajaran efektif di masa pandemi? Caranya meningkatkan masa pembelajaran di masa aktif adalah sekreatif mungkin, yaitu dengan meningkatkan kompetensi SDM, SDM seluruh guru, seluruh dewan guru dan tenaga administrasi untuk lebih kreatif, untuk lebih banyak berpacu dalam kompetensi dengan peningkatan mengadakan kegiatan workshop atau IHT, atau peningkatan skill terkait dengan kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang, khususnya pembelajaran yang akan datang itu harus memenuhi dengan skill keahlian terutama di IT, dengan mereka dibekali secara daring, ya, secara sekarang ini saat ini masa pandemi harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik, selain tidak hanya tatap muka tetapi juga dengan cara memberikan skill yang berbeda dengan seperti yang biasanya, tentunya dengan keahlian-keahlian peningkatan IT terutama, karena tidak semua guru itu bisa melakukan atau melaksanakan pembelajaran secara IT atau dengan menggunakan fasilitas dengan menggunakan internet. Kalau misalkan masa pandemi ini sudah berakhir, Ibu punya rencana apa untuk kedepannya? Rencana kami untuk ke depan, khususnya untuk SMK Bakti Mandiri, dengan sekali lagi dengan adanya nanti kebijakan terbaru lagi dari kita, muaranya dari Direktur SMK, karena semuanya kami harus melaksanakan kegiatan pembelajaran nanti ke depan. Kalau misalkan masa pendidikan berakhir, tentunya pijakan kami, dasar hukumnya adalah informasi resmi dari Direktur SMK, dan kita namanya di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Setelah Bapak Gubernur dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memberikan informasi secara resmi, ada upaya hukum kami untuk bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara tatap muka, yang mana saat ini yang sangat-sangat ditunggu-tunggu, baik untuk orang tua, baik untuk guru itu sendiri ataupun siswa-siswi khususnya yang ada di Indonesia, terutama anak-anak kami di SMK Bakti Mandiri. Untuk para teman-teman yang masih bingung, silakan bergabung di SMK kami. Nanti untuk linknya saya taruh di bawah sini. Nah, sudah sampai di penghujung acara. Semoga pandemi ini segera berakhir dan semoga kita bisa berkumpul kembali untuk menimba ilmu. Tadi kan udah dijelasin tentang SMK kami. Untuk kalian yang masih bingung mencari sekolah, semoga SMK kami bisa menjadi alternatif buat kalian. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya hadir di podcast kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.